Kalau dari saya sih Bu, kalau misalnya meme itu bakal lebih ke sindiran, kadang-kadang sindiran politik pada saat, tertentu gitu. Misalnya kayak kenaikan minyak, nanti ada gambar orang ngantri minyak, terus ada sindiran, apa, ngantri minyak terus, ngantri ngunduh mantu kapan nih, gitu. Itu tentang yang Hmm. lucu-lucu. Sedangkan kalau emoji kan dia, lebih kepada, menyampaikan ekspresi kita, kayak misalnya kita lagi marah, nanti emotnya marah. Jadi emoji Sesuai itu sebenarnya fungsi dalam bentuk ya. gambar. Heeh, kalau misalnya emoji itu dalam bentuk icon. Icon atau Hmm. indeks itu saya lupa, Bu. Icon atau indeks, sedangkan kalau, meme atau meme itu lebih kepada bentuk, gambar. Jadi kayak visualnya lebih kelihatan dalam bentuk meme daripada emoji. Kalau emoji cuman icon aja. Oke. Begitu sih, Bu. Ya, baik Ilham, menarik ya. Jadi ada banyak sekali bentuk ekspresi ya dalam dunia maya ini. Ada emoji, kemudian stiker-stiker, meme. Ya, dalam artinya seperti ini. Kalau Ilham masih bingung, nanti bisa kita ulas juga lebih dalam. Kalau semiotika itu semester berapa sih? Semester berapa dapatnya? Sekarang, Bu, 4. Oh, semester 4. Pilihan Mhm, ya, Athaya. iya pilihan, Bu. Oh, ya. Baik, akan coba saya simpulkan ya. Nah, jadi kalau di ruang virtual ini teman-teman ada banyak sekali fitur-fitur yang menawarkan optimalisasi interaktivitas ya. Jadi saya ingat di tahun 2012 itu saya sempat menulis tentang penggunaan stiker yang ada di Line. Dan itu saya presentasikan di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, jadi saya cuman melihat dari mana sih sejarah si Brown ya. Ada kalau teman-teman masih pakai Line sekarang, saya udah nggak pakai karena kayaknya udah nggak terlalu populer Line sekarang ya. Emot icon dari stiker si Brown itu sejarahnya, karakternya itu saya coba bedah dari perspektif ilmu komunikasi. Nah, artinya kalau kita berbicara hal-hal seperti itu atau penggunaan emoji, stiker yang juga memperkaya komunikasi digital yang tadi Atha katakan fungsinya sebagai repetisi, ya substitusi, atau memberikan penguatan-penguatan kepada komunikasi tertulis ya setelah kita nulis teks itu biasanya dikuatkan kembali oleh bentuk-bentuk emoji. Nah, emoji atau stiker yang ada di WA ataupun lain itu salah satu fungsinya itu untuk menjalankan fungsi-fungsi ekspresif ya, fungsi-fungsi ekspresif berbeda dengan meme. Kalau meme itu lebih kepada seperti di semiotika ada hal-hal yang harus dibaca dari kondisi sejarah. Jadi misalnya begini Ilham, kalau saya pakai kertas ya, ini namanya kertas, fungsinya untuk ditulis. Ini ibaratnya sama seperti emoji. Emoji ketawa ya untuk menggantikan ekspresi bahagia, senang. Kertas untuk kita menulis. Nah, kalau kita pakai pendekatan semiotika ya untuk menjelaskan meme tadi, ini kertas, tapi kita bisa mengkritisi. Ini bukan hanya sekedar kertas untuk menulis, tapi ada industri-industri kapitalis di dalamnya. Ya, ada berapa pohon yang ditebang, kemudian siapa yang diuntungkan, bagaimana kesejahteraan pekerja-pekerja orang yang bekerja untuk tetap melanggengkan industri kertas yang ada di dunia. Jadi nggak hanya berbicara fungsi. Nah, meme seperti itu. Ilham, ada konteks-konteks atau kondisi-kondisi tertentu yang coba dibawa ke dalam ruang, ya, ke dalam ruang visual, salah satunya ke dalam meme itu untuk melakukan joke, lelucon atau sindiran-sindiran seperti itu. Jadi konteksnya jauh lebih luas sih kalau menurut saya meme itu tidak hanya menjalankan sebagai fungsi saja, tapi juga lebih kepada membaca kondisi-kondisi tertentu baik dalam bidang politik, ya sosial, budaya atau mungkin dalam bidang-bidang yang lainnya. Jadi lebih arahnya lebih ke situ. Sehingga tadi yang dicontohkan Atha
kita bisa menafsirkannya dari dua hal, petanda atau penanda. Cuma itu semiotika banget. Tapi yang saya sampaikan di barusan kurang lebih seperti itu. Jadi konteksnya kalau emoji lebih kepada fungsi atau penggunaan pengganti ekspresi, tapi kalau meme lebih dari itu, Ilham. Bisa dipahami nggak, Ilham? Bisa, Bu. Terima kasih ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya, saya rasa sudah cukup alot diskusi kita pada pagi hari ini, tapi sangat-sangat menarik. Saya rasa kita cukupkan dulu. Sebelum saya simpulkan, saya minta untuk kelompok 2 menutup dan menyimpulkan ya sebelum itu. Silakan moderator. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kami kelompok 2 dalam pemaparan materi kali ini tentang interaktivitas dalam new media. Kesimpulannya yang dapat saya simpulkan di sini, new media itu merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan yang memungkinkan untuk terjadinya interaktivitas antara pengguna dan informasi. Interaktivitas yang dimaksud itu seperti mendapatkan feedback antara pengguna dan informasi dalam new media. Dan untuk plus minusnya dalam penggunaannya itu tergantung kepada kita lagi, gimana kita dalam menggunakannya. Jadi apa yang kita aplikasikan dalam penggunaan new media itu sangat-sangat berdampak dengan hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Jadi tetaplah berhati-hati teman dalam bersosial media atau menggunakan media baru ini. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Saya kembalikan ke Ibu Kiai. Terima kasih kelompok 2. Kita kasih applause dulu buat kelompok 2. Presentasinya sangat-sangat menarik. Ini nggak ada fitur applause virtual ya? Atau kayaknya saya nggak ini. Oke. Baik teman-teman, akan coba saya simpulkan sebentar. Ini sebenarnya tema ini adalah kelanjutan dari tema-tema sebelumnya ya, jadi saling berhubungan. Kalau di perkembangan teknologi komunikasi yang perlu diingat, kita nggak hanya berbicara tentang alat-alat teknologi yang sudah semakin canggih itu apa-apa saja sih, tapi kita memang perlu tahu sejarahnya seperti apa ketika mesin uap ditemukan, kemudian industri bergeser dari 3.0 ke 4.0, bahkan kita katanya sudah siap menghadapi revolusi 5.0 ya. Setelah kita paham alat-alat teknologi yang digunakan, tapi kita juga harus paham secara kualitas. Jadi nggak hanya bicara kuantitas, kualitas dalam perkembangan teknologi komunikasi itu apa sih tren yang berubah? Salah satunya adalah interaktivitas yang terjadi di media sosial. Nah, ini kita bisa gunakan salah satu konsepnya Macmillan yang mengatakan bahwa interaktivitas itu bisa dibagi menjadi 3 jenis. Ini yang sering kita temukan. Salah satunya ada user to system, yang kedua ada user to user, yang ketiga ada user to document. Ini bisa kita benturkan dengan kondisi-kondisi di lapangan yang memang sudah sering terjadi. Jadi memang sudah diberikan payungnya oleh Macmillan bahwa interaktivitas yang terjadi di media sosial rata-rata payungnya adalah 3 item ini, teman-teman. Bisa kalian kolaborasikan dengan pendapat-pendapat dari pakar-pakar yang lain yang justru bisa memperkaya konsep interaktivitas ini. Nah, yang pertama user to system adalah interaksi yang terjadi antara user dengan teknologi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan mengunduh ya atau mengupload video, kemudian kita sering dapat kuesioner online, kita sering disuruh ngisi, itu adalah kecakapan para user dalam berinteraksi dengan sistem. Jadi yang perlu diingat teman-teman, interaktivitas dalam media sosial itu bukan hanya antara user dengan user, atau saya dengan Adha, saya dengan Tri bisa ngobrol, bisa chattingan, nggak hanya sebatas itu. Tetapi interaktivitas menurut Macmillan adalah kecakapan yang dimiliki oleh user ketika bisa menggunakan beragam perangkat atau fitur-fitur yang ditawarkan oleh media sosial mereka. Ya, salah satunya adalah contohnya adalah user to system ini. Bisa nggak kita pakai kolom chat? Bisa nggak kita mengoperasionalkan Google Form dan lain sebagainya?
ya. Itu juga masuk dalam interaktivitas. Kemudian yang kedua, Macmillan mengatakan user to user juga menjadi jenis interaktivitas yang kedua. Jadi interaksi yang terjadi antara user yang sering kita lihat di kolom-kolom chat atau kolom-kolom komentar. Ya, seperti yang ada di chat Zoom ini, ada banyak sekali respon-respon yang teman-teman berikan. Alia menjelaskan bedanya influencer dengan selebgram itu adalah interaktivitas yang terjadi antara user dengan user. Kalau kalian lihat di fanpage bisnis ya, corporate atau perusahaan-perusahaan komersial itu banyak memaksimalkan engagement atau keterlibatan dengan para usernya. Tapi yang jadi minusnya teman-teman, admin ini nggak punya kemampuan untuk menjawab semua komentar-komentar di kolom komentar yang ada di Facebook misalnya. Nah, biasanya kalau kita lihat yang sering terjadi interaktivitasnya itu dibantu oleh user dalam menjawab pertanyaan user yang lain. Jadi misalnya Starbucks itu mengeluarkan produk baru, minuman baru. Ya, ada captionnya, ada penjelasannya. Terus ada yang nanya, ini harganya berapa? Tapi karena ketutup sama komentar-komentar yang lain, adminnya juga sangat kewalahan dengan keberlimpahan interaksi tersebut, akhirnya yang menjawab adalah user yang lain. Ini harganya 30.000 gitu. Itu juga masuk ke dalam konsep user to user. Jadi sebenarnya admin dibantu berkomunikasi atau berinteraksi dengan konsumen dengan bantuan konsumen yang lain. Nah, itu juga fenomena yang cukup unik ya. Fenomena yang cukup unik bahwa pada kondisi tertentu kadang kita sebagai admin media sosial itu tidak mampu mengcover semua pertanyaan-pertanyaan, pasti ada yang kita pilih, tapi ternyata kita juga terbantu loh dengan para user-user atau pengguna-pengguna yang lain untuk bisa mengikat atau memberikan komunikasi yang mengikat kepada user-user yang bertanya. Ya, ini yang dimaksud dengan interaktivitas antara user dengan user. Begitu. Nah, yang ketiga adalah user to document. Jadi interaksi ini sebenarnya kurang lebih sama kayak yang pertama teman-teman, user to user. Tapi yang membedakan adalah dalam user to document, interaksi ini melibatkan penciptaan ulang isi atau konten yang dilakukan oleh si orang yang memproduksi pesan. Jadi ketika ia memposting informasi, ia bisa atau punya kuasa untuk mengubah isi pesan tersebut. Jadi seperti bukan kolom ya, jadi seperti memodifikasi ulang ya informasi tersebut. Makanya kalau di new media atau di media sosial itu beda dengan komunikasi di face to face. Kalau di komunikasi face to face atau langsung, posisinya jelas teman-teman, siapa komunikator, siapa komunikan. Tapi ada yang beranggapan kalau di media sosial itu satu orang bisa menjalankan dua peran sekaligus, bisa menjadi konsumen ya atau orang yang menerima pesan komunikator, tapi sekaligus kita bisa menjadi produsen atau orang yang menciptakan pesan komunikator. Ya, saya lupa istilah komunikasinya apa. Coba teman-teman sambil dibaca. Jadi ada dua peran ya yang bisa kita jalankan sekaligus di ruang virtual, berbeda dengan di komunikasi face to face. Itu mungkin salah satu keunggulan media sosial ya. Nah, tiga konsep ini teman-teman sebenarnya saya rasa sudah cukup bisa mengcover ya interaktivitas yang terjadi di media sosial. Tinggal nanti kita bisa benturkan dengan case-case yang ada di lapangan. Kalau teman-teman tertarik dengan bidang bisnis, kalian lihat banyak sekali media atau produk-produk dari luar, produk lokal itu dia optimalisasi pemasarannya menggunakan media sosial. Pun dengan interaktivitasnya, kalian bisa lihat ya interaktivitas yang terjadi di kolom chat, di jumlah like, jumlah view,
atau kolom share di Facebook itu seberapa kuat sih ya untuk bisa meningkatkan atau mengikat konsumen. Itu sangat menarik kalau mau teman-teman riset lebih lanjut. Baik, kemudian tadi juga kelompok 2 menyampaikan kalau fungsi emot icon ya atau emoji ini juga sudah diadopsi di beragam bidang ya, seperti misalnya di pelayanan publik itu sudah digunakan emot icon untuk memperkesan layanan. Kemudian di rumah sakit atau di bidang kesehatan itu juga sudah digunakan pilihan-pilihan emot icon dari yang dia senyum sampai emot icon yang memang mengekspresikan rasa sakit yang luar biasa, dan itu ditujukan buat pasien-pasien pasca operasi gitu. Waktu saya operasi 2014, saya sempat operasi kelenjar getah bening, itu pun juga sudah saya sebagai pasien juga sudah diberikan opsi itu ya. Jadi pasca operasi saya disuruh nunjuk gimana rasanya, gimana rasa sakitnya dengan emot icon tersebut. Itu tahun 2014 teman-teman, yang saya rasa internet memang sudah canggih tapi nggak terlalu seperti sekarang, wow gitu ya 2014. Artinya emoji dalam kondisi sekarang tahun 2022 pasti optimalisasinya jauh lebih kaya atau lebih kencang dalam berbagai bidang, nggak hanya di bidang kesehatan atau pelayanan masyarakat, tapi juga di bidang-bidang yang lainnya. Ya, jadi kita bisa adopsi ini dari berbagai bidang. Baik ya, menarik teman-teman untuk membicarakan emoji atau emot icon. Kalau pesan saya sih, semoga diskusi kali ini itu nggak hanya memberikan penambahan knowledge buat teman-teman atau informasi baru, tapi ada sesuatu yang bisa kalian ambil ya dari diskusi kita pada pagi hari ini. Syukur-syukur kalau teman-teman nanti semester 7 ingat materi kali ini, kemudian kalian tertarik dan bisa dijadikan riset, itu juga sangat-sangat bagus. Karena masih belum ada ya, kalau menurut saya sih sebagai dosen belum ada, tapi mungkin kalaupun ada, mungkin hanya ada 1 atau 2 riset terkait dengan interaktivitas atau emoji ini. Syukur-syukur teman-teman bisa ambil untuk memperkaya varian riset-riset anak-anak komunikasi Unmul. Karena di penelitian komunikasi rata-rata, saya nggak tahu ya, rata-rata trennya tuh mereka suka mengulang kembali dengan objek yang berbeda tapi konsepnya sama. Itu bagus juga sih, tapi alangkah lebih baik kita memberikan sesuatu yang novelty atau baru gitu ya, baru kepada kajian komunikasi, bahwa ada sesuatu loh yang bisa kita juga ukur atau kita riset dengan lebih menarik terkait dengan kajian komunikasi. Tadi Atha juga katakan bisa dengan semiotika. Jadi kalian kalau mau bikin penelitian itu nggak usah susah-susah teman-teman, tinggal cari hal-hal yang dekat dengan kalian. Misalnya Atha mau riset tentang semiotika emoji yang ada pada stiker WA, yang isunya ada melanggengkan tentang melanggengkan apa ya, kalau di WA itu lesbian, itu juga ada ya, kata-kata isunya seperti itu ya, kita harus project ulang. Jadi misalnya ada emoji di WA itu cewek dengan cewek, anaknya juga cewek. Itu sempat saya dengar. Nah, itu kan kita bisa kaji dalam konteks semiotika, penanda dan petandanya seperti apa. Itu menarik, dan itu kayaknya juga belum ada yang menyentuh sampai aspek sih. Jadi kalau bisa kalian nanti ketika semester 6 atau 7, ketika udah skripsi, bisa berani setidaknya mengambil kajian-kajian baru untuk kalian riset. Jadi bukan berpikir di luar kotak lagi ya, think like not the box. Jadi berpikir seperti tidak ada kotak. Jadi itu akan jauh memperkaya pemahaman atau pemikiran kalian tentang studi-studi yang ada di ilmu komunikasi. Ya, harapan saya sampai sejauh itu teman-teman untuk diskusi pada pagi hari ini, nggak hanya penambah informasi, tapi kalian berani untuk mengkaji ini jauh lebih dalam konteks apapun, entah itu skripsi, entah itu bikin paper atau bikin konten. Ya, tadi di sini ada yang influencer atau selebgram kah?
Ada nggak teman-teman kelas A dan kelas B? Ada apa enggak? Teman-teman selebgram influencer, nah ini kan juga menarik ya. Bisa kalian edukasi, sosialisasikan ke follower-follower kalian ya. Hal-hal terkait dengan emoji dan emoticon penggunaannya dengan cara kalian, entah itu bikin reels tapi dengan bahasa kalian. Jadi nggak usah tekstual seperti perkuliahan seperti ini, itu juga sangat-sangat menarik. Jadi harapannya sampai sejauh itu. But semuanya tergantung dari teman-teman mahasiswa. Tidaknya sudah kita pantik pada pagi hari ini diskusi yang sangat menarik. Kita akan lanjutkan ya 2 minggu lagi di diskusi selanjutnya. Jadi kelas A dan kelas B sudah pisah ya, sudah offline. Baik teman-teman, itu kesimpulan dari saya. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan direnungkan, dibaca ulang, atau diingat-ingat tadi di kelas booking ngapain aja, itu bisa, kalau ada yang mau tanyakan, bisa kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Karena tema satu dengan tema yang lain itu sangat-sangat berhubungan sekali. Nah, minggu depan itu kita akan membahas tentang kelompok 3 sudah kelas A dan kelas B ya. Temanya apa ya kelompok 3? Sebentar. Kelompok 3 kita akan bahas tentang implementasi perkembangan teknologi di bidang politik. Nah, ini sudah sampai ke bidang politik. Artinya ini bukan tema baru, tapi konsep interaktivitas pun teman-teman bisa singgung juga di sini. Interaktivitas sehingga terpecah menjadi polarisasi. Polarisasi kita udah bahas di psikologi komunikasi. Ya, itu juga bisa kalian ambil konsepnya. Baik ya, kalau sudah tidak ada lagi teman-teman, sudah jam 9.29. Terima kasih, kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.